Dan dia awalnya itu berkembang di Afrika Selatan. Jadi perkembangannya ini banyak di Afrika Selatan. Tentu kalau kita bicara tentang Afrika Selatan, kondisi geografisnya teman-teman udah tahu, teman-teman udah paham ya, bahwa dia tahan dalam kondisi yang ekstrim gitu ya. Dia cocok di negara tropis. Nah, dia punya karakteristik badan yang panjang, dalam teman-teman ya. Udah panjang, dalam. Dia juga punya badan yang bulat, montok, karakteristiknya padat. Ya, panjang, padat, besar, dalam. Jadi istimewa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih masih setia teman-teman di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube yang semoga memberikan manfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan ya, kita mohon doa teman-teman supaya Kandang Budi Luhur terus bisa maju dan berkembang. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini ya, ini juga lagi gerimis, hujan-hujan kecil ya. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus baik dan terus bermanfaat. Teman-teman, di depan saya ini ada domba F1 Dorper. Jadi saya mau jelasin sedikit ya tentang domba Dorper ke teman-teman semua. Jadi biar kita juga tahu pengetahuan. Sebenarnya saya pengen bahas itu kalau nunggu ada full bloodnya ya, mungkin agak lama ya. Nah ini kebetulan alhamdulillah kita ada domba Dorper F1. Dan kita sedikit jelasin ke teman-teman tentang domba Dorper. Nah, karena memang ini lepas. Nah, teman-teman, balik lagi. Jadi kita mau jelasin ke teman-teman tentang domba Dorper. Tadi domba Dorpernya habis mandi, sekarang dia lagi makan. Nah, teman-teman, Dorper ini adalah salah satu genetik yang baru dibawa ke Indonesia. Kalau kita baca berbagai macam penelitian tentang Dorper di Indonesia itu belum banyak. Karena masuknya ke Indonesia pun baru-baru ini ya, apalagi dibawa oleh program yang dibawa oleh pertemuan teman-teman di HPDKI, Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia, yang kemudian merumuskan bahwa harus ada peningkatan baik dari segi produksi maupun produktivitas. Jadi kalau peningkatan produksi itu berarti kita harus melakukan proses breeding ya, peningkatan produksi, jumlah anaknya juga bukan hanya satu, diharapkan dia lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Kemudian produktivitas ya, kalau misalnya dia domba biasa, dia harus meningkat jumlah dagingnya gitu ya, produksi dagingnya itu dia harus lebih banyak gitu, lebih baik. Nah teman-teman, masuknya domba Dorper ini akhirnya diputuskan harus ada perbaikan produksi dan produktivitas, harus ada genetik baru yang dibawalah Dorper. Nah, sejarah Dorper ini, teman-teman, Dorper ini adalah domba persilangan antara domba Blackhead Persian ya. Domba Blackhead Persian, jadi domba Persia, domba Persian dengan domba Dorset, teman-teman. Dan dia awalnya itu berkembang di Afrika Selatan. Jadi perkembangannya ini banyak di Afrika Selatan. Tentu kalau kita bicara tentang Afrika Selatan, kondisi geografisnya teman-teman udah tahu, teman-teman udah paham ya, bahwa dia tahan dalam kondisi yang ekstrim gitu ya. Dia cocok di negara tropis. Nah, dia punya karakteristik badan yang panjang, dalam teman-teman ya. Udah panjang, dalam. Dia juga punya badan yang bulat, montok, karakteristiknya padat.
ya, panjang, padat, besar, dalam. Jadi istimewa sebenarnya. Nah, teman-teman, hal inilah yang membawa pemerintahan Australia pada tahun 1996 membawa domba Dorper ini ke Australia. Dan kita akhirnya banyak orang yang lebih mengenal domba Dorper ini, dia berkembang biak dan tumbuh di Australia, teman-teman. Nah, dasar dari pemerintah Australia mendatangkan Dorper ini juga kalau kita baca di berbagai macam referensi, karena memang negara asalnya ini yang dia sangat menarik ya. Kalau kita bicara tentang domba yang hidup di Australia, pasti dia adaptif, dia sangat bisa beradaptasi. Kemudian dia juga mampu bertahan dalam kondisi makanan yang dia mungkin tidak begitu istimewa dibandingkan Australia ya. Dalam keadaan rumput-rumput yang dia kadar nutrisinya terbatas pun dia bisa bertahan. Nah, makanya pemerintah Australia mendatangkan Dorper, dan dia memang disebar di bagian-bagian wilayah bagian dari negara Australia itu. Dia yang beriklim tropis, kemudian dia juga digembalakan di padang-padang pengembalaan yang dia beriklim cukup ekstrim gitu ya. Bahkan dia banyak disebar di wilayah Australia Selatan. Nah, tetapi perkembangannya di Australia sendiri, teman-teman, ternyata dia juga bisa bertahan di wilayah yang sangat dingin seperti di wilayah Tasmania, di wilayah Australia. Nah, jadi ternyata memang domba Dorper ini dia adaptif ya. Nah, balik lagi tadi 1996 dia banyak berkembang di Australia sehingga orang menganggap bahwa Dorper ini asalnya dari Australia. Tapi ternyata kalau kita baca lagi, dia asalnya adalah negara Afrika Selatan. Nah, teman-teman, ini seperti cerita Merino ya. Kita tahu Merino sudah pernah kita bahas juga. Awalnya dia berkembang di Spanyol ya. Dia berkembang di Spanyol, kemudian dibawa ke Australia, dan dia akhirnya kita sangat identik, Merino itu Australia. Persis ceritanya seperti Dorper ini. Nah, teman-teman, jadi kalau kita cari informasi tentang Dorper di Indonesia belum banyak ya. Tapi alhamdulillah Budi Luhur tadi punya Dorper F1, dan kita bisa sajiin dan jelasin ke teman-teman tentang domba Dorper. Nah, teman-teman, domba Dorper ini kalau kita bicara tentang perbedaannya dengan domba Merino, mungkin dari segi bulu ya. Kalau Merino itu biasanya dia rutin dilakukan pencukuran karena memang dia penghasil wool terbaik di dunia. Nah, tapi kalau domba Dorper ini bukan bulu ya, sebenarnya kalau pada binatang itu lebih ke rambut. Nah, kalau rambut pada Dorper ini dia punya karakteristik rambut yang tipis ya, berbeda dengan rambut Merino yang dia wool ya. Ini rambutnya tipis sehingga tidak perlu dilakukan pencukuran. Balik lagi tadi, rambut yang tipis juga tidak membuat serangga-serangga atau binatang kutu-kutu yang dia biasa menyerang ya, lalat, kutu yang biasa menyerang domba-domba yang dia berbulu lebat, itu tidak terjadi di domba Dorper ini. Jadi dia cukup mampu bertahan terhadap serangan penyakit juga ya, termasuk penyakit-penyakit yang menyerang kulit biasanya. Nah, teman-teman, selain itu domba Dorper ini dia juga sangat-sangat istimewa itu. Begitu dia lahir itu, angka atau bobot lahirnya ini juga di atas rata-rata daripada domba-domba lokal ya. Kita mengenal domba-domba lokal itu, kita ada domba Garut, domba ekor tipis, domba ekor gemuk. Ya, domba ekor tipis juga beragam jenisnya, tersebar di beberapa wilayah di Indonesia ini juga jenisnya beragam. Domba ekor gemuk ya kita mengenalnya dengan istilah gibas. Nah, domba Dorper ini teman-teman, dia punya bobot lahir anakan itu dia di atas 3 kilo ya. Yang mulai dari 3,5, 4 kilo. Biasanya dia mempunyai karakteristik yang sejak awal itu kekar, teman-teman ya. Badannya sangat kekar. Nah, teman-teman, itu teriakan-teriakan itu Dorper yang kita lepas tadi ya. Nah, dia teriak, belum kita naikkan, tapi kita lanjutin, nggak masalah. Nah, teman-teman, jadi selain itu berat sapi, bobot sapi dari Dorper ini juga istimewa. Jadi bobot sapinya itu bisa mencapai angka 36 kilo ya untuk pejantan, 3-4 bulan itu. Tetapi saya juga melihat apa yang disampaikan oleh Ketua HPDKI ya, Himpunan Kambing Domba Indonesia, Pak Yudi Guntara, Dorpernya.
Jadi Pak Yudi Guntara menjelaskan dia punya sampel ya, dia sampel F1 yang ada di anakan yang ada di Agro Investama itu lebih dari ratusan ekor dan rata-rata itu di 19,6 kilo. Jadi bobot sapi dari domba Dorper ini 19,6 kilo rata-rata average. Tapi dia ada yang istimewa sampai 36 kilo. Nah, F1 ini yang saya dapatkan ini kemarin saya beli dia di bobot 31 kilo, teman-teman. Itu dia usianya 3-4 bulan. Jadi istimewa. Jadi saya jantan dan dia bertanduk. Nah, karena memang kita masuk ya. Di Indonesia karena perlu. Jadi permintaan daging ini kan luar biasa. Ya, sementara kalau kita bilang jumlah domba dan kambing di Indonesia, teman-teman bisa baca data statistik ya. Persebarannya jumlah kambing itu masih di sekitaran 17 juta. Kemudian kalau domba itu di angka 18 sampai 19 juta. Jadi kalau totalnya itu berkisaran 37 juta. Sementara populasi kita sangat banyak ya. Populasi kita 273,5 juta. Kemudian juga permintaan kambing domba luar biasa. Nah, maka perlu peningkatan produksi dan produktivitas ya. Peningkatan jumlah dan bahasanya itu kualitas dan kuantitas lah. Jadi makanya dibawalah domba Dorper dan itu masih dijalankan secara khusus kalau di Indonesia ya. Biasanya domba-domba full blood dibawa kemudian disebar ke beberapa peternak, kemudian dia dikawinkan, anaknya kemudian dibesarkan, digemukkan dan dikembalikan lagi kepada pemilik domba full blood tadi untuk kemudian dilakukan proses pemasaran. Nah, masih tertutup seperti itu. Tapi untuk full blood juga kita biasanya dapetinnya harus pesen ya ke beberapa importir. Doain juga semoga Budi Luhur besok bisa jadi importir domba-domba berkualitas ya. Nah, teman-teman, domba Dorper ini kalau kita akses full blood biasanya untuk sekarang harus pesan. Jangka waktunya biasanya karena kalau pesan full blood ini kan biasanya jumlahnya harus banyak ya. Dia berkisar 40, 50 baru didatangkan dan biasanya didatangkan juga dari Australia itu menggunakan pesawat ya. Dia sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dibawa ke karantina di wilayah Cilacap biasanya dia di karantina di sana selama 14 hari. Nah, prosesnya kemudian baru disebar ke peternak-peternak dan proses pemesanannya cukup lama. Nah, dibawanya domba Dorper ke Indonesia ini berdasarkan apa yang sudah diputuskan ya di HPDKI itu, dia lebih direkomendasikan untuk disilangkan dengan Garut. Kenapa? Karena Garut ini jelas ya, domba-domba lokal kita ini kan dia tahan terhadap parasit, sangat bisa beradaptasi, kemudian dia prolific. Prolific itu jumlah anakannya itu bisa lebih dari 1 ekor, ya, 2 ekor, 3 ekor, apalagi Garut kan biasa kalau 4 ekor. Nah, yang diharapkan adalah jumlahnya tadi, ya, secara kuantitas dia banyak, kemudian secara kualitas bobot lahirnya, ya, postur Garut yang dia panjang, kemudian dia dalam, terus dia bulat, kekar tadi bisa diturunkan ke anakan Garut ini. Nah, terus Garutnya itu bawa apa tadi? Prolific sama tinggi, teman-teman. Garut ini kan kita kenal adalah domba yang tinggi ya. Domba lokal yang salah satu domba lokal yang terbaik lah. Salah satu domba lokal terbaik. Nah, teman-teman, selain itu juga kita tahu bulu dari domba Garut ini kan sudah diakui menjadi kulit domba Garut ini kan sudah diakui sebagai kulit terbaik di dunia. Nah, jadi perpaduan dua ini sangat menguntungkan nantinya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pun ternyata tertarik buat mengembangkan ini juga tidak masalah sebenarnya. Tapi pesan dari kandang Budi Luhur, kalau teman-teman beli full blood, jadi beli yang benar-benar ada legal, ada identitas legalnya. Jadi kan dia benar-benar bersurat, teman-teman menghindari penipuan. Karena memang harga full blood biasanya mahal di sekitaran 30 jutaan. Jadi teman-teman harus berhati-hati, silakan kembang biakkan. Karena memang sudah kita buktiin sendiri, yang ada di kandang Budi Luhur ini bobotnya sekitar hampir mungkin udah 40-an lebih ya. 40-an lebih, usianya masih 5 bulan, 6 bulan. Jadi istimewa, teman-teman. Nah,
dari domba Garut juga bisa didapatkan tanduknya teman-teman. Karena memang kalau kita baca tentang domba Dorper ini, dia adalah salah satu domba dugol, ya, domba non tanduk terbaik di Afrika Selatan. Ya, karena tadi bentuk panjang, dalam, kemudian karakteristik daging. Nah, bahkan pada satu kesempatan di pameran ya dilakukan oleh teman-teman HPDKI, di situ juga disajikan daging domba Dorper. Ternyata dia karakteristiknya dia lembut, kemudian dia rasanya juga lezat, dan dia kalau kita bicara tentang domba gede itu kan, domba gemuk itu kan kita mengkhawatirkan lemaknya teman-teman. Nah, ternyata kandungan lemaknya juga sedikit, tidak begitu banyak. Jadi dia memang istimewa. Nah, kalau teman-teman mau mengembangkan ini dipersilakan ya. Sebenarnya kalau dulu kan di zamannya Pak Harto masuk Texel dari Belanda ya, kemudian masuk juga Merino, sekarang juga ada pilihan Dorper. Nah, saran saya juga tetap punya gitu ya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan pasar ke depan dan kita tidak tertinggal. Tapi pesan saya hati-hati, dan semoga teman-teman bisa menjalankan proses breeding dengan Dorper ini juga dengan baik teman-teman. Nah, terima kasih banyak teman-teman juga. Kalau misalnya mau diskusi tentang Dorper, mau cari tahu bahkan belanja tentang Dorper, bisa diskusi juga dengan Kandang Budi Luhur. Silakan, nomor kita cantumkan di layar. Halo teman-teman, ya itu penjelasan kita tentang domba Dorper sebagai tambahan teman-teman. Nah, ya sekarang udah kita naikin, agak tenang dia. Nah, teman-teman, domba Dorper ini selain bobot lahirnya tadi udah kita jelasin rata-rata ya di sampel yang diambil salah satu perusahaan peternakan Agro Investama di Garut ya. Emang banyak domba Dorper di sana. Rata-rata anakan itu lepas sapinya di 19,5 kilo. Bobot lahir ya tadi ya, dia di atas normal. Normalnya domba-domba lokal itu biasanya 2,5-3 kilo ya. 3 kilo itu juga udah cukup besar. Teman-teman, kalau domba Garut tadi domba Dorper di atasnya itu ya. Nah, teman-teman, yang lebih istimewa lagi, capaian angka domba dewasanya, betinanya itu bisa sampai 80 sampai 110 kilo. Kalau domba jantannya itu 110 sampai 130 kilo. Jadi istimewa sekali. Teman-teman, semua video ini bermanfaat. Yang jelas yang kita harapkan adalah kalau kita breeding, jangan sampai biaya makan dengan hasil yang kita peroleh itu tidak sebanding ya. Pengembangan breeding domba Dorper ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman. Jadi induknya bisa pilih Garut ya, pejantannya domba Dorper. Yang kita harapin adalah anaknya istimewa, jumlahnya banyak, tapi badannya keker-keker. Kemudian generasinya nanti dijual kiloan pun harapannya bisa masuk ya. Semoga menguntungkan dan selamat mencoba teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.